Sudah kita pelajari bahwa komponen utama bahasa Arab terdiri dari 3 unsur utama, yakni isim, kata benda, yang kedua fi'il, kata kerja, dan yang ketiga adalah harf atau partikel berupa potongan-potongan kata. Kalau saya kasih ilustrasi, misalnya kalau kita pesan online misalnya, kemudian ditanya mau kemana, terus kita bilang ke, atau kita ditanya teman, kamu dari mana? Kita hanya jawab dari saja. Maka lawan bicara kita tidak paham. Ciri utama partikel atau harf adalah dia kalau berdiri sendiri, orang tidak akan paham pembicaraan kita. Nah, ini adalah contoh isim, ya, kata benda, dan yang di sini adalah fiil, kata kerja. Isim dan fiil yang di depannya kita berikan harf atau partikel itu, dia akan berharokat tertentu. Karena itu kita tahu bahwa harf ini mempunyai sifat mereaksikan isim atau kata benda, dan fiil, kata kerja, di depannya berharokat tertentu. Maka sering kita katakan bahwa harf atau partikel ini mempunyai sifat seperti virus. Misalnya virus corona yang lagi heboh sekarang. Virus itu mereaksikan bagian tubuh tertentu hingga bereaksi. Begitu juga harf, ya. Baik, kita simulasikan. Ini adalah isim atau kata benda biasa. Sebagaimana kita tahu, default dari isim adalah marfu atau berharokat u, ya. Al-haqqu, kebenaran. As-sabru, kesabaran. Al-masjidu, masjid. Dan bagian yang sebelah kiri ini adalah fiil. Fiil ada fiil madhi, mudhari. Madhi itu sifatnya tetap, ya. Katabat akan tetap menjadi katabat. Dan ini yang berubah-ubah adalah yang mudhari'nya atau present future. Dari kata tahzanu artinya bersedih, taghdabu marah, yaqra'u baca. Oke. Ini adalah isim dan fiil. Bagaimana kalau kita berikan harf tertentu, misalnya al-haqqu kita kasih ba atau bi, ya. Dia akan berubah dari al-haqqu menjadi, karena sudah ada partikel bi, dia akan menjadi bil haqqi karena ada partikel bi. As-sabru, kalau kita dikasih bi lagi misalnya, partikel bi, dia akan tidak marfu lagi, dia menjadi majrur atau i, ya. Yang ketiga, al-masjidu, kalau kita berikan haruf dari atau min misalnya, menjadi minal masjidi. Itu adalah perubahan. Jadi perubahan isim diawali ada harf yang masuk di depannya, kemudian harokat akhirnya dia akan berubah darinya marfu menjadi majrur, ya. Karena ini adalah harf, termasuk harf jar. Yang kedua, ini golongan fiil, ada tahzanu. Kalau kita berikan harf di sini, misalnya la, artinya jangan, menjadi bukan la tahzanu tapi la tahzan. Dia menjadi sukun atau kita sebut sebagai jazm, ya, menjadi la tahzan. Begitu juga kalau kita berikan di sini ada la taghdabu menjadi taghdab karena ada huruf la di sini. Dan terakhir yaqra'u, kalau kita berikan huruf an misalnya, dia tidak menjadi an yaqra'u, menjadi an yaqra'a. Baik. Kali ini kita akan membahas tipe dari masing-masing huruf. Sebagaimana virus itu punya tipe yang banyak, menyerang apa saja. Huruf juga demikian. Tidak semua huruf menyerang isim atau fiil, masing-masing punya spesifikasinya. Mari kita pelajari. Baik, kita menuju harf, ya, spesifikasinya. Harf atau partikel kita bedakan menjadi 3 macam, yaitu harf atau partikel atau bahasa kita dari virus, ya. Kategori I, ya. Kategori A, dan itu kategori mati atau ini mati, ya, atau sukun.
Kategori im artinya ketika harf atau partikel itu masuk ke isim, maka dia akan menjadikan isim tersebut atau kata benda tersebut berharokat i, yang tadinya defaultnya kan u ya. Misalnya al-haqqu menjadi al-haqqi, bil haqqi. Ini kita sebut sebagai harf jar ya. Yang kategori a atau yang menjadikan kata benda dan kata kerja berharokat a atau mansub kita sebut sebagai harf nasab ya. Dan yang terakhir kategori harf yang menjazmkan atau yang menjadikan dia mati itu sukun kita sebut sebagai harf jazm ya. Ini adalah 3 pembagian harf secara umum, jar, nasab, harf jar, harf nasab dan harf jazm. Jadi ada 3 jenis huruf harf ya. Yang pertama adalah yang kategori i ya. Ini kita sebut sebagai harf jar. Kategori a kita sebut harf nasab, dan kategori mati atau sukun kita sebut harf jazm. Baik, kita masuk ke harf jar. Harf jar ada 19 pada umumnya, tetapi yang sering terpakai ada 14 dan saya akan berikan rumus saktinya, yakni pakai hitam. Kata, wali, anfibi, ngalamin, ilang, hatta. Kata wali, anfibi, ngalamin, ilang, harta. Ini rumus saktinya ya, supaya kita mudah menghafal haruf jar. Ada 14. K adalah huruf untuk tasbih perumpamaannya, kalbadri, kasyamsi. Ta untuk kosam ya, termasuk dengan wa ini. Tawahi, wawahi, wasyamsi, wal fajri. Li artinya untuk ya, an dari atau tentang, fi di atau di dalam, bi dengan ya, ala di atas biasa. Alal masjidi minal masjidil harami, ilal masjidil aqsa ya, hatta matla'i ya. Seluruh isim yang diawali dengan harf jar ini dia akan berharokat i atau majrur ya. Nah, huruf jar ini dia hanya menyerang atau dia hanya diperuntukkan untuk isim ya. Jadi huruf jar ini hanya untuk isim. Jadi dan salah satu ciri isim adalah ketika diawali harf jar. Selanjutnya saya masuk ke jazm, yaitu harf jazm yang menjadikan sukun. Tadi kalau harf jar dia hanya atau spesifik untuk isim saja, maka jazm dia hanya untuk fi'il ya. Dia masuk ke fi'il saja. Jadi jazm dia hanya untuk fi'il. Harf-harf jazm misalnya yang pertama adalah lam, artinya tidak atau belum. Kemudian la nahiyah, la untuk larangan, jangan. Kemudian yang menjadikan fi'il dia jazm adalah lam amr, misalnya nanti liyaqra, liyaktub ya. Kita kasih contoh misalnya lam, kalau kita tuliskan di depannya lam yaj'alu misalnya, yaj'alu dari kata ja'ala, yaj'alu. Kalau Anda berikan huruf lam di depannya lam, maka dia tidak yaj'alu lagi tapi berubah menjadi yaj'al ya, karena ada lam.
Jadi harf lam ini termasuk harf jazm ya, yang mensukunkan. Kemudian kalau la, misalnya Anda kasih yang hadis yang populer, misalnya la taghdab walakal jannah, jangan marah maka bagimu surga misalnya. Jadi la Anda berikan taghdab ya, taghdab, taghdhabu asalnya karena ada partikel la artinya jangan, maka dia akan berharokat sukun menjadi la taghdab. Yang terakhir misalnya li artinya li lam amr, untuk memerintah, hendaknya membaca misalnya liyaktub, maaf liyaqra ya, liyaqra, liyaqra, aslinya yaqra'u ya, karena ada li maka ini akan berubah menjadi jazm. Ini adalah contoh huruf yang menjazmkan atau menjadi sukun. Baik, yang ketiga adalah huruf nasab. Setelah tadi huruf jar atau i, jazm sukun ya atau mati, sekarang kita bahas huruf nasab atau tipe A. Huruf nasab itu dia saya bilang hatinya mendua ya. Dia ke isim juga bisa, ke fi'il juga bisa. Tadi kita bilang bahwa jar dia tercipta hanya untuk isim. Kemudian jazm, huruf jazm dia tercipta hanya untuk fi'il. Tetapi nasab ini hatinya mendua. Dia bisa menyerang ke isim, dia juga bisa menyerang ke fi'il. Dan ini adalah huruf-huruf atau kategori huruf nasab yang menyerang ke isim, yaitu inna, li'ana, la'ala. Contohnya adalah kalau Anda masukkan ke sini isim, misalnya lafaz Allah, inna plus Allahu, dia akan berubah karena ini huruf nasab, maka inna Allah hu-nya berubah menjadi a ya. Inna Allah karena ada inna. Yang kedua misalnya li'ana, sama ya, li'anna Allah. La'al termasuk la'ala ya. La'alla sa'ata takunu qoriban. Misalnya di surat Al-Ahzab ayat 60. La'alla sa'ata, sa'ah hari kiamat atau as-sa'atu ya. Sa'atu. Karena ada la'alla, dia berubah menjadi a ya. La'alla sa'ata takunu qoriban. Itu adalah contoh partikel atau huruf nasab kategori A yang menyerang isimnya. Sekarang bagaimana yang kategori yang menyerang fi'il atau kata kerja? Hurufnya ini ya. An, lan, kai, idan pertamanya. Kalau an misalnya an yakulahu adzibu di surat Yusuf ya. An yakula berasal dari kata akala ya. Kulu aslinya, karena ada unsur an maka dia menjadi an ya kula ya. Huruf lan kedua nu'minu aslinya di kata amana, yu'minu, nu'minu, karena ada lan ya, partikel lan maka dia akan menjadi a. Lan nu'mina laka hatta narawha jahratan, misalnya dalam surat Al-Baqarah. Atau di surat Al-Hasyr kaila yakuna ada huruf kai ya, maka yakuna, kaila yakuna. Dan terakhir misalnya peribahasa ya, idzan artinya oleh karena itu misalnya sa'ajtahidu idzan tanjah. Dan yang terakhir idzan ya, salah satu huruf nasab yang menyerang ke fi'il ya. Misalnya sa'ajtahidu fid durus, saya akan sungguh-sungguh di pelajaran. Idzan tanjaha, kemudian tanjaha sukses atau lulus. Ini semua adalah yang kita terangkan dari tadi, 3 huruf atau partikel yang mempunyai sifat seperti virus. Jar hanya menyerang isim ya, kemudian huruf jazm hanya menyerang fi'il, dan nasab saya bilang di hatinya mendua ya, dia menyerang isim dan menyerang fi'il dengan contoh-contoh yang sudah kita berikan.